Poinnya pula jam seketika, double kill didapatkan oleh Eman. Bahkan untuk sekarang Risha pun masih dikejar-kejar dengan ada satu Yoyo bisa langsung dikeluarkan. Sakit bahkan. Damage yang begitu mengerikan. Betul. Dan RRQ melengkapi drafting mereka yang jujur sudah cukup kuat sih. Ngelihat dari area frontline maupun backline-nya, tapi dilengkapi dengan Kari. Hero yang akan bisa mengeliminasi threat ancam badan. Yang tebal-tebal. Yang tebel-tebel, 3 nih ya yang terpantau. Ada Cici, Gatot Kaca, dan juga Povius. Tapi butuh waktu, masih butuh waktu nih buat Kari bisa jadi. Tentu, tapi mungkin nggak terlalu lama lah ya, nggak terlalu late game. Selama mereka bisa ngedapetin bolt yang sesuai dengan yang mereka harapkan di area early game, ini akan tetap menjadi Cici atau Kari yang sangat mengerikan. Dan berlaku sebaliknya juga dari Bigetron, hero yang gak jauh berbeda, masih Eman menggunakan Cici. Apakah hasil yang berubah bisa diberikan untuk game yang ketiga? Oke. Dari secara untuk indeksnya juga, ya secara line up rating dipegang oleh RRQ. Yap. Oke, kalau begitu dan ini dia pertandingan terakhir di malam hari ini. Game yang terakhir di malam hari ini. Skor 1 sama. Kita mau tanya dulu nih ke MPL Arena nih, kira-kira game ketiga yang menang siapa, RRQ atau Bigetron? RRQ atau Bigetron? Oke, kalau begitu sekali lagi yang terakhir di malam hari ini MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk game terakhir kita masuk ke dalam game yang terakhir. Let's go. Let's go, karena ya sudah harus siap ya menerima kejutan-kejutan dari kedua belah tim yang dari tadi nggak stop untuk membuat kita jantungan bahkan di awal. Gak mungkin main. Itu udah ngasih pressure ya, dan ini tugas dari seorang Hilda yang akan dijalankan mengganggu Denial. Yap, dan ini dia. Hilda akan memberikan gangguan yang cukup berarti kepada Nail. Oke. Dan dengan tarik ulur ya, masih dengan awal-awal juga memang ada sedikit gangguan tadi dan Nail agak sedikit terhambat untuk mendapatkan purple buff-nya. Masih baru di start sekarang. Dua emblem match dengan Joy dan juga Parsha. Dan ya, basic common emblem masih untuk Toy juga. Bermain lebih defensif pastinya sebagai gold trainer. Dan bukan dengan tenacity ya, tapi master assassin yang dibawakan. Ya, dan secara emang memang ini kayaknya targetnya untuk penetrasi maksimal sih kepada para pemain dari Bigetron by Vitality. Mengingat mereka bawa hero yang sangat amat tebal dari bagian depannya, termasuk dari area gold lane-nya bahkan yang akan kita pertanyakan menghadapi Kari. Bisakah seorang Eman bertahan nantinya? Ya. Di early bisa, tapi nggak tahu nih nanti ya. Untuk di mid game-nya atau di menit yang ke-8 ke atas ketika minimal 2 item selesai nanti untuk Toy. Ya. Dan untuk di area early game kita juga akan melihat objektif turtle pertama akan jadi seperti apa dengan banyaknya tambahan bush atau grass yang bisa dimainkan oleh kedua belah sisi tim. Dan tugas dari Moreno untuk ngebuka asal Iko ini belum bisa dibuka karena baru saja mencapai level yang keempat. Ya, di bagian bawah ketahuan seperti pergerakan dari Shogun, tapi mereka melakukan coba pergerakan dan juga pertempuran yang cukup begitu mengerikan. Terlihat Rin menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Walaupun para berbeda, Moreno hampir saja menjadi korban pula dari Dok. Tapi pada pertempuran yang cukup panjang terlihat ditembak dari jauh. Suci Peras pulang, tertinggal sendirian. Apa yang akan terjadi? Karena itu sekarang Res menjadi korban pula. Apa terobat yang membuat Finn masih bisa selamat hingga Shogun pun masih bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Eman pun hadir. Akankah ada Kristen Cole yang mau dikeluarkan? Maka itu sekarang Hidup menjadi korban pula. Pertukaran yang terjadi 3 berbanding 1 pemain dan masih belum selesai. Oke, dan Susujen sudah mulai mengeluarkan nyanyian maut yang begitu mengerikan, tapi tidak ada korban. Menuju ke area turtle terlebih dahulu. 4 berbanding 4 pemain dan Finn juga sudah menjaga barang di bagian depan. Tapi ya Res mencoba untuk masuk lebih dalam. Gak kena karena siapapun tadi pada Slash yang gagal kali ini. Res tertinggal sendiri di bagian belakang. Terlihat beberapa player dari RRQ pun tadi memberikan sebuah backupan. Ada shadow kill. Wah, untungnya ada backupan tuh. Kalau tidak, Rins mungkin saja bisa menjadi korban lewat shadow kill yang sudah dikeluarkan. Terlalu mengerikan ya Om buat di awal ini. Ya, benar-benar intens ya untuk fightnya juga. Apalagi tadi Eman join di team fight bersama dengan Toy juga yang hadir terlebih dahulu. Purple buff diculik. Nah ini dia nih, purple buff yang dipegang oleh RRQ. Yang berarti mungkin pressure yang bakal dibangun dengan Nanail juga ini akan sedikit lebih berkurang. Dan berarti ya permainan agresif yang ini dibawakan oleh RRQ dengan bawa Hilda juga berhasil. Sejauh ini karena Flash, Sarah Shogun, tapi ini adalah typical hero yang sangat tebal
Jadi tidak semudah itu juga untuk bisa di take down sama seperti apa yang terjadi di area top lane. Dimana dari Emannya tadi sampai ke bagian bottom lane loh untuk ikut team fight. Jauh ya tadi ya buat jalan juga. Karena 5-man move itu yang dibutuhkan dengan Bigetron by Vitality. Dan kita melihat mereka tetap membekal fighter sebagai gold laner. Jadi secara badan mereka punya, tapi damage-nya mereka pastinya akan sedikit lebih nanggung ya dibanding dengan tim yang membawakan marksman. Dan ini secara damage udah 2 kali lipat buat seorang Moreno. Begitu besar jangkauan yang bisa dimainkan. Dan tadi memang sempat ya mendapatkan 2 assist juga, memberikan efek yang lebih maksimal dibandingkan seorang Rins yang masih harus mencari posisi. Karena Rins nggak cuma game ini sih, tapi dari 2 game sebelumnya Rins ini benar-benar jadi target utama loh. Sangat ya. Kelihatan di mana langsung diincar juga Iya. dengan pemain-pemain lawan. Berat sih posisi dari Rins ya kalau di game ini. Yap. Iya. Oke. Moreno punya glowing one ya. Tapi untuk player squad kita melihat ada Toy di bagian atas sana. Berarti ini masih baik-baik saja untuk RRQ Hoshi sepanjang mereka bisa menjaga agar Toy masih tetap bisa melakukan farmingan. Masih aman kok. Bahkan dari gold juga nggak ada perbedaan yang signifikan meskipun 3 poin eliminasi di tangan Bigetron. Jadi kontes ke area turtle akan jadi sangat menarik sih untuk kita lihat. Karena Setsujin juga udah mulai ready, sementara Idok mengganggu sampai bagian top buff. Yap, dan Idok menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap rekan-rekannya, tapi baru sadar Federasi langsung dikuakan pula. Nailnya pun langsung jauh, tapi Idoknya pun langsung selesai seketika. Hanya saja turtle-nya bisa langsung diambil oleh pemain dari arah hingga membuat sekarang Shogun pun langsung aja lejap. Walaupun Vengeance sudah dikeluarkan, Neman masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, itu dia power dari RQ yang memang sesuai dengan rencana mereka. Bagaimana power team fight begitu maksimal. Dan EOG hanya untuk melakukan clearing dan pertahanan terhadap outer turret bagian mid lane, Om. Ya masih kuat ternyata. Turret sendiri tadi sempat mereka bisa dipukul mundur ya. Namun sekarang kekuatan dari si Toy ini loh yang harus bisa dijaga juga. Corrosion selesai, Warrior Boots juga ada. Bisa jadi DHS akan diselesaikan juga untuk Toy. Daya gedor akan semakin keras lagi nanti akan datang untuk RRQ. Sedangkan dari Bigetron, mereka belum terlihat ya bisa bermain lebih rapi lagi nanti, bahkan ketika gamenya bisa di-drag sampai dengan late game karena range ini yang sedikit minim dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Jarak dekat itu yang dipunyain dengan mereka. Ya, dari arah range-nya ya. Dan sekarang outer turret bawah ini udah ikut hancur juga. Semakin banyak lagi keunggulan yang bisa dipegang oleh RQ dengan posisi seperti ini. Dan mereka tinggal tunggu momentum lagi nih untuk selanjutnya. Target yang harusnya udah mulai menuju ke arah top lane. Karena ya outer turret akan menjadi incaran yang sangat manis buat mereka. Sementara Idok yang selalu gak berhenti nih mencari informasi posisi dari bermain Bigetron by Vitality. Ya, membayang-bayangin terus-terusan juga ya. Dan bukan lawan yang mudah untuk segera atau bisa di instant burst sebenarnya. Yap, Idok mau kemana? Idok tertinggal. Bisa Idok menyelamatkan diri dan tidak bisa. Federasi Strike dikeluarkan, Neman. Masih kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Rinsya pun masih bisa melarikan diri, masih bisa menyelamatkan diri. Dan Toy-nya pun masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih mengerikan lagi, lebih aman lagi. Hanya saja depan berbeda. Resya pun masih bisa bertahan, tapi Nail lenyap kali ini. Wah, power yang cukup berbeda antara kedua belah tim, di mana akhirnya semua spell dari Bigetron by Vitality harus dikeluarkan. Tapi mereka nggak dapetin eliminasi mah. Ya, Idok juga langsung ngebut ya tadi ke bagian bawah demi bisa melakukan clearing wave supaya outer turret mereka dalam kondisi aman. Yang nggak aman outer turret Bigetron nih di area tengah udah mulai jadi target incaran utama. Bahkan Federasi digunakan untuk bisa mengusir paksa para pemain dari Bigetron. Masih Idok nggak terhentikan sejauh ini. Secara badan kita melihat RRQ mereka cukup solid juga. Mereka masih punya Hilda Idok, mereka masih ada Res dan damage-nya bahkan lebih daripada cukup. Dengan ada Joy, Parsha, 2 magic damage dan juga adanya Kari nanti untuk bermain di late game. Sedangkan dari Bigetron by Vitality ini mereka butuh waktu yang lama. Oh, Res? Yap, apa yang terjadi? Dan ini dia, Idok! Hampir loh. Wow. Kabur dia. Yap. Karena serangan tiba-tiba ya, yang tidak terduga dari Bigetron by Vitality tiba-tiba muncul dan Res yang harus menjadi korban. Akankah ada korban Terkesima lanjutan? sih ngeliatnya tadi. Ya, langsung semuanya masuk. Karena item dari Res tadi masih di Oracle dengan satu Fury Hammer. Jadi belum bisa menahan damage yang diberikan dari Nile tadi. Tapi Nail kan dikasih ruang juga loh gitu, Om. Mau ke BOD juga untuk Nile. Iya, masuk damage-nya kebagi. Masuk damage-nya kebagi. Ya udah gitu ya. Cuman targetnya dari tadi tetap keren sih. Entah kenapa Masih ya, ya, selalu ya. masih ya. Kill-killnya ke arah Rins lagi dan surprise. Posisi dari Finn yang langsung terungkap dengan hadirnya Idok.
Dan apakah ini akan terjebak? Itu dia Vin. Apa yang terjadi? Vin yang sempat kabur kah? Wow. Atau memberikan impact balasan? Karena di bagian belakang ada Patro dia tapi gak konek karena siapa hanya saja. Untuk kali ini malah Vin yang berlangsung menghilang tapi Rins yang berhasil langsung diamankan. Masih ada Shogun di dalam area tersebut tapi belum bisa menangkap ataupun menambahkan korban dari masing-masing tim. Baru diomongin, Rins harus ke pick up lagi. Baru bilang ya? Iya. Baru tadi. Karena emang itu target utama mereka, entah kenapa ya. Karena memang area yang bisa dipegang oleh Farsha ini sangat luas dan mereka pengen ambil itu terlebih dahulu sebelum masuk ke area Lord. Oh, Yap, dan BOD selesai untuk Nile juga sekarang. Eman lihat bagaimana dia menjauhkan Idok sekarang bisa dipegang. Yap, dan ada konser tunggal tadi sepertinya di bagian bawah dan Lord berhasil diambil. Eman berhasil muncul. Satu yang terakhir dia kebakar dan selesai. terbakar. Tapi bukan api cemburu kali ini, api dari Rins lah yang hadir di sana. Itu terbakar, migrain, vertigo, semua tadi numpuk dia. Kena 2 kali doang kan. Tipis banget tapi ya. Iya, agak Serem banget tuh ya. Lari. belum full power nih dok larinya juga ya, masih sedikit ditahan untuk menjaga saja apa yang terjadi di bagian bottom lane. Kalau tadi objektif bisa dipegang juga. Yap, dan Sutsujin kembali berhasil menuju ke arah teman-temannya. Tapi tempo game ketiga ini sangat slow ya. Nael. Buset. Nah, Nyari loh Nile-nya. Oke. Yap. Tetap memberikan sebuah poke damage sebelum mungkin nanti shadow kill dikeluarkan ya. Ya, dengan perbedaan 2 level masih berani tadi untuk Nile mendekat ya. Iya loh, dia beda 2 level loh. Atributnya pasti gagal ya. sakit tuh. Dan gagal seperti yang mendekatkan Res, dari Res. Rin. Sementara sekarang Res. Final selesai begitu baik dilanjutkan dengan satu lagi Final Rise Strike. Kombinasi yang begitu indah langsung terlihat tadi oleh pemain Anarchy. Sementara sekarang Shogun. 2 player dari Bigoton by Vitality lenyap. Wait, itu tadi dipredik ya Nile-nya. Karena bisa langsung menghilang juga di tangan dari seorang Rins. Dan kita melihat 2 pemain yang kemarin lagi hilang. Bahkan Nile ini untuk ketiga kalinya. Udah tanda gak sih untuk lebih hati-hati lagi? Meskipun mereka dapat outer to red mid. Yap. Tapi itemnya juga buat Sutsujin juga sudah sangat maksimal ya dengan level. Jadi Jauh nih mainnya. Oke, Sutsujin. eman. Permainan begitu mengerikan tadi. Permainan begitu agresif diperlihatkan oleh Sutsujin. Bahkan sekarang Purple Buff pun berhasil langsung dikantong oleh Sutsujin sebelum nantinya mereka melakukan sebuah serangan lagi menuju ke tempat yang berbeda. Harus lebih sabar lagi ya untuk Sutsujin juga. Kita tahu betapa lincahnya dia. Tapi dalam posisi kalau misalnya ada banyak efek stun yang kembali lagi ke dalam run off down itu bukan jadi hal yang baik juga. Dan sekarang keunggulan dipegang mengejar ke angka 3000 gold buat RQ sendiri. Dan itemization-nya jujur ini udah sangat kejam, mau ngomongin ke arah Kari atau bahkan dari Joy tangan Sutsujin. Tinggal dari Farsha-nya aja nih, setelah Divine Glaive akan menuju ke arah mana untuk memaksimalkan posisinya dia juga dan damage yang bisa diberikan. Yap. Nih Idoknya berhasil dorong mundur, sementara sekarang Fit kehilangan ruang. Harus dipukul mundur lagi Kertas. Kalau langsung dikeluarkan pula Patro dia tapi masih ada Penetrator di bagian belakang dan mereka berhasil mendapatkan lagi karena Res. Ada Winter Cloud tadi. Tapi Pitnya pula jam seketika double kill didapatkan oleh Eman. Bahkan untuk sekarang Risnya pun masih dikejar-kejar dengan ada satu Yoyo bisa langsung dikeluarkan. Sakit bahkan. Damage yang begitu mengerikan. Triple kill di tangan Eman. Satu langkah menuju Emaniak lagi. Tapi ya cukup karena ini adalah penggunaan Cici yang ternyata masih bisa sangat maksimal. Karena ini Eman. Iya. Itu Toy Speedy Light Will barusan ya Om. Terus dia vengeance. Terus dia Vengeance. Dan terus Selesai Om. itulah kisah Itulah kisah. dari Kari berjumpa dengan vengeance. Akhir kisah Kari ketemu Vengeance Buset. Wah, bukan happy ending ya yang diharapkan oleh RRQ yang berhasil. Tapi masalahnya ini adalah permainan dari Bigetron by Vitality yang akhirnya bisa melepas pressure dari diri mereka sendiri. Dengan Purple Buff yang akhirnya udah bisa dipegang lagi setelah dari tadi diganggu terus. Dan goldnya langsung bergeser. Ya, mengejar gold advantage yang sudah dipegang oleh RRQ. Ingat ya, RRQ tadi mereka lagi menang atribut, mereka lagi menang item juga. Tapi bisa dihadang dengan Bigetron by Vitality. Dan dengan kondisi item yang sama, ini akan cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk RRQ. Ya. Dan ngelihat keunggulan yang dipegang sama Novaria ini paling terasa sih sebenarnya ya. Damage dari Moreno yang gak main-main kalau misalnya bisa connect. Bahkan berkali-kali jadi pemecah team fight-nya ya. Dan dengan Lord yang berjalan dari area bottom lane, Eman benar-benar masuk. Dan final saja connect berhasil tadi, tapi sekarang Rinchel pun langsung diusir mundur jauh banget dengan kertas kalau yang tadi berhasil bagi karena Res. Ada flicker dari Rins, tapi rekan-rekannya terjebak di bagian depan hingga membuat Toy pun langsung panggilan seketika. Coba lihat pergerakan dari Shogun langsung masuk ke area terdepan guna untuk bisa mendapatkan karena tapi masih ada Winter Cloud langsung dikeluarkan. Dan Rinchel pun down. Walaupun kali ini Shogun
masih berjuang, tapi hanya menyisakan 2 player dari RRQ. Bigetron sepengen itu kah untuk dapetin ke arah range? Karena sampai masuk ke area base dari seorang Shogun dan masih dipaksa lagi Pak Bro. Oke, all in tadi dikeluarkan sebenarnya Shadow Kill. Membuat Sun Tzu down. Tidak berjuang sendirian dan base berhasil dihancurkan. Kembali robot merah memporak-porandakan kastil dari RRQ Hoshi. Wow, Bigetron, smart play. Tim terpintar sejauh ini yang bisa aku bilang karena permainan mereka selalu mencari berbagai celah yang ada, menargetkan